Okay. Cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Latar belakang. Sengketa internasional adalah sengketa yang terjadi antar negara, ataupun negara dengan subjek hukum bukan negara, atau antar subjek hukum bukan negara. Dalam pandangan klasik, sengketa internasional memang lebih dimaknai sebagai perselisihan yang melibatkan negara dengan negara. Namun, dewasa ini, subjek hukum internasional bukan hanya negara. Subjek hukum bukan negara bisa berupa organisasi internasional atau individu. Rumus masalah. Contoh kasus sengketa internasional selama ini memang kebanyakan terjadi antar negara dengan melibatkan berbagai kepentingan. Misalnya, sengketa wilayah, sengketa dagang, sengketa batas wilayah, dan lain sebagainya. Sengketa hukum adalah sengketa yang terjadi ketika pihak-pihak yang berselisih mengajukan tuntutan dengan landasan argumen berupa ketentuan dalam perjanjian atau hukum internasional. Maka itu, penyelesaian sengketa pun lebih didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Lain halnya dengan sengketa politik yang terjadi pada saat tuntutan pihak-pihak yang berselisih lebih berdasarkan pada kepentingan, bukan alasan yuridis. Proses penyelesaian sengketa politik seringkali berupa usul-usul yang tidak mengikat secara hukum. Namun, meski ada perbedaan di antara kedua jenis di atas, para ahli hukum internasional belum sepakat tentang adanya dasar objektif yang mendasari klasifikasi tersebut. Penyelesaian sengketa internasional secara damai. Penyelesaian sengketa internasional secara damai menjadi langkah utama yang harus diupayakan. Langkah ini jauh lebih baik dibandingkan penggunaan cara kekerasan atau konflik bersenjata. Di sisi lain, upaya damai dalam penyelesaian konflik merupakan amanat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang dilatar belakangi oleh sikap bersahabat. Penjelasan 1. Negosiasi. Negosiasi hingga kini masih menjadi cara untuk menjembatani diskusi antar negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Meski ia tergolong metode tradisional, negosiasi tetap efektif. Negosiasi tidak memerlukan pihak ketiga, serta berfokus pada diskusi terkait hal-hal yang menjadi persoalan di mata pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, perbedaan persepsi antar dua belah pihak bisa dipertemukan untuk menghasilkan solusi sengketa. Kendati demikian, negosiasi akan menjadi begitu sulit dilaksanakan jika salah satu negara enggan melakukan negosiasi. Proses negosiasi juga hanya mungkin terjadi jika pihak yang berselisih mau mengakui eksistensi satu sama lain. Penjelasan 2. Mediasi. Mediasi mirip dengan negosiasi. Perbedaannya, dalam mediasi, ada keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung jika pihak bersengketa sepakat terhadap kehadiran pihak ketiga dan beserta menerima syarat dari masing-masing kubu. Dalam mediasi, pihak ketiga yang menjadi mediator mempunyai peran aktif mendamaikan kubu-kubu yang berselisih. Mediator juga memiliki kewenangan memimpin perundingan, serta menjadi fasilitator yang mendistribusikan proposal penyelesaian sengketa dari masing-masing pihak. Penjelasan 3. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan masalah konflik ke pihak tertentu yang dipilih untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrase telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian satu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi,
Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara atau pihak-pihak yang bersengketa. Contoh penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pertama, sengketa Kuil Preah Vihear. Sengketa tentang status kepemilikan Kuil Preah Vihear termasuk dalam konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Sengketa ini menjadi isu utama dalam KTT-SN ke-2008. Kedua negara lalu bersepakat menyerahkan penyelesaian sengketa ini ke Mahkamah Internasional yang memutuskan Kamboja sebagai pemilik Kuil Preah Vihear. Kedua, sengketa Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah perselisihan antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Indonesia dan Malaysia lalu bersepakat membawa masalah sengketa ini ke Mahkamah Internasional ICJ. Pada 2002, Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Ketiga, sengketa Blok Ambalat. Indonesia dan Malaysia sejak lama terlibat dalam sengketa kepemilikan Blok Ambalat, wilayah di Selat Makassar yang diperkirakan kaya akan cadangan migas. Sengketa ini terjadi karena tumpang tindihnya klaim penguasaan wilayah laut di antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengupayakan penyelesaian sengketa Blok Ambalat via perundingan negosiasi, tetapi hingga 2023 belum ada kesepakatan. Keempat, sengketa Indonesia dan Timor Leste tentang perbatasan. Sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste tercatat selesai melalui perundingan negosiasi kedua negara pada Juli tahun 2019. Kesepakatan ini mengakhiri sengketa perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste di Nawal Besi Citrana dan Bijal Sunan Oben.